Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mempelajari Al-Quranul Karim lewat tafsir ringkas, dan kita masih bersama surat Qaf ya, untuk bagian yang ketiga dari ayat ke-31 insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bahwasanya surat Qaf ya, adalah surat yang ke-45 secara urutan mushaf, dan dia termasuk surat Makkiyah. Mohon maaf, surat Qaf surat yang ke-50 ya. Surat yang ke-50 menurut urutan mushaf, dan ayatnya ada 45 ayat. Ada 45 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Yang mana terasa sekali rasa daripada ciri-ciri surat Makkiyah ada di ayat-ayat dalam surat Qaf ini, yang berbicara tentang surga dan neraka, berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang keimanan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yang mana kalau kita eh, lihat pada ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang hari kiamat, kemudian berbicara tentang neraka, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk tentang penyebutan surga, yang mana surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Kemudian nanti akan disebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang hari kiamat. Jadi kebalikannya. Hari kiamat dan juga ancaman bagi orang kafir, apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Kemudian sebelumnya ada berita tentang kematian, berita tentang setiap perkataan itu tercatat, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kebangkitan ya, yang mana itu diingkari oleh kaum musyrikin. Kemudian Allah beri contoh-contoh tentang umat-umat yang mengingkari para rasul, yang mana mereka kemudian dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya eh, penduduk Ras, kaum Nabi Saleh, Tsamud ya, kaum Hud, kaum Ad, Fir'aun dan kaumnya, kaum Nabi Lut, penduduk Aikah ya, dan penduduk kaum Tubba, yang mereka memusuhi Rasul yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka, yang akhirnya adab yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala atas pengingkaran mereka terhadap Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Para hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-31, kita akan tilawah dulu ya. Silakan dibuka ya pos kalian yang ada mushafnya untuk apa namanya?
kita tilawah untuk ayat yang ke-31. Saya buka share-nya ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقول وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-31 ini Allah Subhanahu wa taala memulai menyebutkan tentang nikmat sebagai pemuliaan kepada penghuni surga, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan didekatkanlah surga kepada orang yang bertakwa ghairu ba'id, pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Di surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa di akhirat. Sehingga apa? Sehingga mereka semakin gembira untuk memasuki. Kalau sekiranya misal ada seorang yang disuruh berjalan 1 kilometer, contoh saja, namun di depannya itu ada surga, pasti dia akan tetap semangat. Pasti dia semangat karena dia tahu bahwa di sana ada surga dan penuh kenikmatan. Bagaimana kalau seandainya kenikmatan tadi itu didekatkan dari jarak yang puluhan tahun perjalanan, yang mana sudah tercium baunya, kemudian didekatkan. Maka ini lebih membuat mereka bergembira apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Jadi kebahagiaan datang sebelum kenikmatan itu dia terima. Subhanallah. Ini sebuah penghormatan
kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan hadza inilah inilah yang dijanjikan kepadamu, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu likulli awwabin hafiz, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, hafiz, dan memelihara semua peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Jadi seolah ayat ini memberi kabar bahwa apa yang dahulu di dunia dijanjikan bagi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala tunaikan di hari kiamat kelak. Janji itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri dari penghuni surga. Yang pertama, cirinya al-awwab. Sini sebutkan hadza ma tu'aduna likulli awwab. Kulli awwab, yaitu orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu kembali kepada Allah itu memiliki dua ciri. Yang pertama, setiap dia bermaksiat, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meskipun dia tidak bermaksiat, dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya, setiap dia keluar rumah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, beristikharah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan disangka bahwasanya orang yang dikatakan awab itu adalah orang yang sering bermaksiat, tidak. Akan tetapi itu hanya salah satu ciri, setiap kali dia bermaksiat dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun jika dia tidak bermaksiat, dia tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri kedua dari penghuni surga adalah hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Hafid yaitu senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hafid artinya dia senantiasa mengingat dosa-dosanya sehingga dia tidak kembali kepada dosa tersebut. Kemudian ciri yang selanjutnya akan disebutkan pada ayat yang setelahnya. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Itu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya. Dan dia datang dengan hati yang murni bertaubat. Ayat ini merupakan contoh tafsir ayat dengan ayat. Ya. Dan langsung tafsir itu datang setelah ayat tersebut. Pada ayat sebelumnya disebutkan ciri-ciri penghuni surga adalah mereka awab, mereka adalah hafid. Kemudian orang-orang bertanya, apa yang dimaksud dengan awab? Apa yang dimaksud dengan hafid? Maka jawabannya adalah di ayat ini, yaitu orang yang takut kepada Allah, ya, tatkala dia bersendirian, apalagi di saat ramai. Dan apa? Dan dia datang dengan hati yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengisyaratkan akan keistimewaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia saat Oh. sendiri. Apalagi zaman sekarang ya, yang mana maksiat subhanallah merajalela. Seorang bisa membuka internet, menutup pintu, dia lihat sendirian di YouTube misalnya atau di medsos yang lainnya. Maka ketika dia ingat akan keutamaan ini, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat sendirian dan akan mendapatkan surga ketika dia bisa melaksanakan hal itu, maka menjadikan dia tidak terjatuh kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena saat ramai, mungkin sebagian banyak orang bisa tidak melakukan maksiat, tapi ketika sendiri, disitulah keimanan diuji benar oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang melihat. Kalaulah tidak muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa takut akan adab Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjatuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Mereka Allah persilakan masukilah surga itu dengan aman.
Dzalika yaumul khulud. Itulah hari kekekalan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang bertakwa tentang surga yang nantikan kepada mereka, sebutkan ciri-cirinya adalah awwab, ya hafid. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk masuk surga dengan penuh keselamatan. Mereka selamat dari segala kekurangan, selamat dari kesedihan, selamat dari keletihan, selamat dari hal yang tidak menyenangkan. Dan hari itu adalah hari keabadian. Subhanallah. Bahagia yang sangat luar biasa bagi penghuni surga. Mereka tidak lagi bersedih, tidak lagi sakit hati, ya. Tidak pernah lagi akan merasakan hal yang tidak mengenakan. Bahkan dibuat kekal kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenikmatan yang luar biasa. Kemudian bukan hanya itu. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Bahkan waladaina mazid. Dan pada sisi kami ada tambahannya lagi. Setelah mereka dimasukkan surga dengan penuh keselamatan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa segala apa yang mereka kehendaki di surga akan dikabulkan. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hasratkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waladaina mazid. Masih ada tambahan dari si Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan mereka kenikmatan yang melebihi dari apa yang mereka bayangkan. Walaupun di ayat ini tidak disebutkan apa tambahan yang akan Allah berikan itu, tetapi para ulama menyebutkan bahwasanya tambahan nikmat itu adalah apa? Dalam puncak kenikmatan yang tidak pernah mereka bayangkan sama sekali. Apa itu? Itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mutawatir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Apabila penghuni surga telah masuk surga, qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah berfirman, "Turiduna syai'an uzidukum?" Apakah kalian ingin sesuatu yang perlu aku tambahkan kepada kalian? Fayaqulun, mereka menjawab, "Alam tubayyid wujuhana?" Bukankah engkau telah memutihkan. Suaranya tak ada Pak Ustadz, mohon maaf. Gimana sekarang suaranya? Alhamdulillah sudah Ustaz. Ya, Sudah ada suara. suara terdengar sekarang? Terdengar Ustaz? Saya pakai ini lagi. Sekarang terdengar? Jelas Ustadz, Jelas ya? jelas. Oke. Naam, sudah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya tadi internetnya mungkin. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan penghuni surga ke surga, kemudian ditanya kepada mereka, "Turiduna syai'an uzidukum?" Apakah kalian ingin sesuatu yang perlu aku tambahkan? Mereka mengatakan, dengan apa yang telah mereka rasakan. Itu apa? Alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami putih? Alam tudkhilna al-jannah. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Utudajjina minan nar. Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Kemudian apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu al-hijab. Maka Allah membuka hijab pembatas wajahnya. Fama'u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Dan eh, tidak ada satupun yang dianugerahkan kepada mereka yang lebih dicintai daripada anugerah dapat memandang wajah Rabb mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik di surga dan tambahannya. Di Quran Surat Yunus ayat 26. Berkenaan dengan
penghuni surga yang mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Di dalam sebuah riwayat disebutkan minal mazid an tamurra sahabatun bi ahli jannah. Di antara tambahan nikmat bagi penduduk surga adalah sekumpulan awan melewati ahli surga. Fataqul, maka awan berkata, "Madza turiduna?" Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan? Fa'untiruhu lakum, agar aku menurunkannya kepada kalian. Maka fala yad'una bi syai'in illa amtarathum. Maka tiada sesuatu pun yang mereka minta melainkan awan itu menurunkannya kepada mereka. Maka seorang salaf bersama Katsir bin Murrah menyebutkan, qala Katsir, lain ashhadini Allah dzalik la aqulanna amtirina jawari zina muzayyanat. Beliau menyebutkan, sekiranya menjadikan di antara dan aku di antara orang yang melihat awan itu, maka berkata, hujanlah kami dengan bidadari-bidadari yang cantik, masya Allah. Kemudian Allah lanjutkan tentang umat-umat yang telah dibinasakan. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hum ashaddu minhum batshan fanaqabu fil biladi hal min mahis. Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka, maka mereka dibinasakan. Mereka yang telah dibinasakan itu fanaqabu fil biladi hal min mahis, telah pernah menjelajahi di beberapa negeri. Adakah mereka itu mendapatkan tempat lari dari kebinasaan? Dan ini adalah paragraf baru ya, setelah menyebutkan tentang surga dan kenikmatan apa yang ada di dalamnya, bahkan ditambahkan mazid, sebuah tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan tentang perumpamaan bahwasanya ada umat terdahulu loh yang dibinasakan. Padahal apa? Padahal kekuatan mereka itu jauh lebih besar daripada kaum kafir Quraisy. Dan Allah menyatakan bahwa kaum tersebut adalah orang-orang yang hebat. Karena apa? Karena mereka telah berjalan menguasai negeri-negeri di bumi. Dan kekuatan dan kehebatan kaum tersebut tidak mampu membuat mereka itu terhindar dari azab Allah Subhanahu. Kekuatan dan kehebatannya tidak bermanfaat di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ayat ini secara tidak langsung memberi isyarat bahwasanya kaum-kaum terdahulu yang memiliki kekuatan, kehebatan itu tidak bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir Quraisy yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kehebatan yang bisa menapaki berbagai penjuru dunia, dan mereka hanya berkutat di Mekah atau di Jazirah Arab saja. Dan ini sebuah ancaman yang luar biasa untuk mereka. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid, sedang ia menyaksikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang-orang yang memiliki hati atau orang yang menggunakan pendengarannya. Wa huwa syahid adalah orang-orang yang hati dan pendengarannya itu hadir. Sehingga apa? Sehingga dia fokus dan tidak disibukkan dengan yang lain. Dan kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah peringatan. Peringatan dan pelajaran bagi semua manusia. Ketika Al-Quran menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu sebagai pelajaran bagi orang yang memiliki hati dan pendengaran, maka tentu hati dan pendengaran maksud bukanlah hati dan pendengaran setiap orang pada umumnya. Melainkan apa? Melainkan hati dan pendengaran yang spesial. Karena berapa banyak orang yang memiliki hati, berapa banyak orang yang memiliki pendengaran, namun
hati tersebut tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Di Quran surat Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins." Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi Al-Quran adalah sumber pelajaran, dan manusia dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang menerima pelajaran dari Al-Quran ini. Jadi barang siapa yang hatinya terpilih untuk menerima pelajaran dari Al-Quran, maka dialah orang yang beruntung. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid memiliki perkataan yang indah berkenaan dengan ini, tentang bagaimana cara seorang itu mengambil manfaat dari Al-Quran. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 syarat jika seseorang ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Yang pertama beliau sebutkan yang memberi pengaruh itu harus kuat. Jadi Al-Quran sebagai sumber pengaruh atau pelajaran tentunya merupakan sumber yang bisa dipastikan kekuatan. Yang kedua, yang menerima pengaruh harus siap. Jadi manusia sebagai tempat yang menerima pelajaran Al-Quran harus siap. Sebagaimana dalam ayat ini disebutkan bahwasanya manusia agar siap mendapatkan pelajaran Al-Quran, maka dia harus siap hatinya, memasang pendengarannya, harus fokus. Dan yang ketiga adalah tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang antara seorang dengan Al-Quran yang bisa menyibukkan hatinya. Maka seorang harus konsentrasi. Harus konsentrasi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di ayat ini wa huwa syahid. Dan dia hadir, maksudnya fokus. Jadi kalau seorang baca Al-Quran, tapi pikirannya kemana-mana, maka dia tidak mendapatkan faedah dari apa yang dia baca, kecuali hanya pahala tilawah. Pahala tilawah, alhamdulillah. Tapi kalau dia ingin mendapatkan yang lebih, untuk bisa bertafakur, merenungkan Al-Quran, tentu pahalanya lebih besar daripada sekedar tilawah. Dan ini tidak bisa didapatkan kecuali orang yang fokus dan berkonsentrasi. Makanya Imam Al-Qayyim menyebutkan qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qira'ati khatmatin bi ghairi tadabburin tafahumin. Jadi membaca satu ayat Al-Quran dengan tafakur dan memahami itu lebih baik daripada membaca Al-Quran sampai khatam namun tanpa ada tadabbur dan memahami. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang 38 ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Dan sungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Wama massana min lughub, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Jadi kata letih sini disebutkan wama massana min lughub, itu nasab. Lughub itu memiliki 2 makna yang berbeda. Lughub atau laghab merupakan keletihan setelah beraktivitas. Kalau nasab, keletihan tatkala beraktivitas. Dan penghuni surga tidak merasakan kedua-duanya. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 35, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Demikian juga penghuni surga kelak. Mereka tidak merasakan capek baik di saat beraktivitas ataupun setelah beraktivitas. Nah, adapun maksud dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa memassana min lughub dan kami tidak merasa letih sedikit pun, artinya Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak merasa letih. Maka tentu tatkala menciptakannya, Allah pun tidak merasa letih.
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi di kitab Perjanjian Lama. Ya, bantahan kepada mereka. Di kitab Perjanjian Lama disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, maka pada hari ke-7 Allah beristirahat. Kenapa? Karena keyakinan ini mereka menjadikan hari Sabtu adalah hari di mana tidak boleh seorang pun untuk bekerja. Dan Allah bantah pemikiran mereka dengan menurunkan ayat ini. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini dalam rangka membantah orang-orang Yahudi, akan tetapi untuk menjelaskan tentang hari kebangkitan yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara selama 6 hari dan tidak merasa letih sama sekali, maka untuk membangkitkan mereka orang-orang kafir Quraisy pada hari kiamat tentunya ini lebih mudah. Wallahu a'lam. Fasbir ala ma yaqulun. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Wa minal laili fasabbihu adbar sujud. Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Oleh karenanya tafsir ayat ini itu bisa umum. Jadi bisa jadi yang diucapkan oleh kaum musyrikin berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW seperti hinaan. Ucapan mereka kepada Nabi seperti disebutkan mereka mengatai Nabi dengan gila, dengan dukun, silaturahmi, dan sebagainya. Atau bisa jadi yang mereka ucapkan itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti Allah punya anak, Allah letih dan sebagainya. Intinya, perkataan mereka membuat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu gelisah. Agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam tenang, maka jalan keluarnya adalah Nabi harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna ada waktu yang dimaksud dalam ayat ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bertasbih sebelum matahari terbit adalah sholat subuh. Adapun sebelum terbenam matahari adalah sholat duhur dan asar. Dan malam hari artinya sholat maghrib dan isya. Adbar sujud. Ulama menyebutkan adbar sujud adalah para ulama mengatakan bahwasanya maknanya adalah sholat tatawwu. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk banyak sholat. Karena selain sholat fardu terhadap sholat-sholat nafilah lain. Dan hal ini bisa membuat orang itu mudah untuk menghadapi segala macam cobaan dan ujian. Apa yang dilakukan? Yaitu dengan sholat. Yaitu wasta'inu bisabri wassalah. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 40. Jadi orang yang banyak melaksanakan sholat pasti akan mampu dengan izin Allah untuk menghadapi berbagai macam ujian. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dan kita mencontoh apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastami' yauma yunadil mudani min makanin qarib. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru, itu para malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Jadi hari ketika malaikat itu menyeru dari tempat yang dekat, maksudnya adalah hari ketika ditiupnya sangkakala. Ditafsirkan pada ayat yang setelahnya, yauma yasma'una sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, dzalika yaumul khuruj. Itulah hari keluar dari kubur. Maka tatkala sangkakala ditiupkan, mana pada hari itu manusia akan dikeluarkan dari kuburnya untuk apa? Untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilal masir. Sesungguhnya kami itu menghidupkan dan mematikan
Wa ilainal masir, dan hanya kepada kamilah tempat kembalinya semua makhluk. Dan ayat ini itu ayat yang paling sering diulang, sering berulang di dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menerangkan bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya sikap kita sehari-hari seakan-akan menunjukkan bahwasanya kita itu tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini merupakan peringatan bagi kita semuanya. Wa ilainal masir, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Tidak akan kembali mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita persiapkan hal itu? Yaitu pada yauma tasyaqqaqul ardu anhum sira'a. Yaitu pada hari bumi itu terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar sira'a dengan cepat. Dzalika hasyrun alaina yasir. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengatakan bagaimana orang bisa keluar sementara dia telah mati, telah ditanam di dalam bumi. Maka Allah bantah dengan ayat ini. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Dan pada hari bumi terbelah dan menampakkan mereka keluar dengan cepat. Dan itu mudah. Pengumpulan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Fadzakir bil Qur'ani may khafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an pada orang yang takut dengan ancaman. Ini adalah hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hiburan bagi para dai secara umum. Bahwasanya tugas seorang dai adalah menyampaikan, baik dengan ucapan, dengan tulisan, dengan nasihat, dengan tindakan, dan dengan berbagai cara usul dakwah. Tapi kenyataannya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang dai telah menyampaikan dakwah sunnah, dakwah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil uslub atau metode dakwah yang tepat, ya, tapi ternyata tidak didengar, ternyata dia dicemooh, dilecehkan, dihina dan segala macam, sehingga orang tadi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan urusan dai lagi, karena dai tugasnya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Hanya balagh menyampaikan. Kita tidak bisa memaksa orang untuk beriman. Kita tidak bisa memaksa untuk seorang itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita hanya disuruh untuk balagh, menyampaikan peringatan-peringatan dari Al-Qur'an supaya mereka kembali kepada pencipta mereka. Dan peringatan dari Al-Qur'an adalah peringatan yang seharusnya itu dikedepankan untuk disampaikan. Dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mempunyai hati yang lembut, orang-orang yang hatinya itu putih, orang yang hatinya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah tersentuh dengan Al-Quran. Ketika mereka takut dengan ancaman-ancaman Allah berupa hari neraka, berupa hari kebangkitan yang sangat mengerikan, yang disebutkan dalam Al-Quran, khususnya di ayat-ayat Makkiyah yang kita sekarang sedang mengambilnya, mereka menjadi takut. Dan dengan takut itu mereka beribadah dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat. Dan inilah akhir dari perjalanan kita dalam menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan nahnu a'lamu bima yaqulun. Allah mengetahui apa yang mereka katakan. Sudah sabar saja. Pokoknya sampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukanlah orang yang memaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tetap beri peringatan dengan Al-Quran.
Karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah. Dan ketika menyentuh ke hati-hati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan, mereka akan masuk ke dalamnya dan bisa membawanya kepada kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hati-hati yang lembut sehingga hidayah itu masuk ke diri kita, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang bisa kami sampaikan untuk tafsir ringkas surat Qaf ini pada pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan ikhwas sekalian. Kalau ada benarnya datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau banyak salahnya itu datangnya dari kami. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, selanjutnya kita buka tanya jawab. Nanti rekamannya bisa dimatikan. Saya Ustaz mau tanya Ustaz. Izin bertanya